Breaking news, breaking news, breaking news. Ini sesuatu hal yang mengejutkan banget dan saya tuh jarang banget mau live ya karena saya takut salah ngomong. Tapi menurut saya ini berita yang menggemparkan banget. Jadi saya akan live dan saya akan tanggapin langsung. Meskipun menurut saya ini bukan sesuatu hal yang bukan lebih ke heboh sih, lebih ke lucu sebenarnya ya. Maka saya akan tanggapin ya. Kemenkes periksa 102 obat yang dikonsumsi pasien gagal ginjal akut. Ya luar biasa ya. Ini beritanya dari kompas.com ya. Dari suara.com, penting daftar lengkap 102 obat sirup yang dilarang diresepkan dokter dan jadi ini sehingga langsung disimpulkan kemungkinannya adalah 102 obat sirup ini ya. Sekaligus ini juga membatalkan semua obat sirup yang di-ban sebelumnya. Jadi sebelumnya kan ada keputusan bahwa semua obat sirup di-ban. Kini semua obat sirup tidak di-ban lagi, boleh diperjualbelikan dengan bebas, boleh dikonsumsi kecuali 102 obat sirup ini. Bapak yakin, Pak? Di luar dari 102 obat sirup ini nggak ada yang lain gitu yang nyebabin sini? Yakin gitu? Emang nggak dicek dulu gitu? Ini mainnya tebak-tebak buah manggis ya jadinya. Dan 102 obat sirup ini menurut saya kayak kena musibah malapetaka ya. Tiba-tiba mimpi apa 102 obat sirup ini yang tiba-tiba pokoknya pernah dikonsumsi oleh anak-anak yang gagal ginjal itu tiba-tiba dituduh itu. Wah, saya jadi penasaran ini ya. Kita nggak pernah nuduh minuman ini ya Pak ya, minuman dalam kemasan yang misalnya gulanya berlebihan, pengawetnya berlebihan, atau misalnya nugget, atau misalnya kita makan junk food, itu nggak dicurigain Pak ya. So, langsung spesifik ke 102 obat sirup ini. Ini terlalu prematur nggak sih kita memutuskan ini? Kita baca lagi ya. Kita datangi semua rumah-rumah tersebut, dari 241 yang kita datangin, 156. Dari 156 itu, jadi 241 cuma didatengin 156 rumah sakit. Dan dari 156 itu kita sudah ketemu 102 obat di keluarga ini yang jenisnya sirup. Jadi semua yang sirup aja. Bapak yakin Pak enggak yang tabletnya? Ini nggak dipakai diteliti dulu ya ini ya. Dengan begitu nantinya BPOM akan fokus meneliti lebih lanjut 102 obat yang ditemukan tersebut. Jadi ini belum diteliti, tapi sudah di-ban. Mimpi apalah yang punya obat ini ya. Aku nggak kebayang kalau misalnya aku yang punya pabrik farmasi ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita dukung tetap pemerintah ya. Obat inilah yang akan dikerucutkan untuk sementara dan akan dilarang dalam universe yang besar. Obat-obat ini dilarang untuk diresepkan dan dijual. Ini list sementaranya, ada 102. Nanti saya bacain dan saya komentarin satu persatu nanti ya. Budi mengatakan, Budi mengatakan jika para perusahaan farmasi tersebut bisa membuktikan bahwa kandungan zat berbahayanya di bawah ambang batas, maka akan dihapus dari list. Sorry. Saya ulang baca ya. Ini penting nih. Budi mengatakan jika perusahaan farmasi tersebut bisa membuktikan bahwa kandungan zat berbahayanya di bawah ambang batas, maka akan dihapus dari list. Hello? Mereka buktikan sendiri gitu Pak. Jadi perusahaannya harus buktikan sendiri Pak. Terus kalau buktikan sendiri apa fungsinya? BPOM Pak kayak di sini Pak. Terus ngapain kalau perusahaan farmasinya ngapain kita daftarin ke BPOM? Kita minta nomor BPOM-nya, minta dicek dulu kan waktu kita mendapatkan 102 obat sirup. Berarti dari semua datang ke rumah sakit, terus dilihat riwayat sakitnya, ternyata pasien-pasien tersebut pernah mengkonsumsi 102 obat sirup ini. Sehingga langsung disimpulkan kemungkinannya adalah 102 obat sirup ini. Ya, sekaligus ini juga membatalkan semua obat sirup yang di-ban sebelumnya. Jadi sebelumnya kan ada keputusan bahwa semua obat sirup di-ban. Kini semua obat sirup tidak di-ban lagi, boleh diperjualbelikan dengan bebas, boleh dikonsumsi kecuali 102 obat sirup ini. Bapak yakin Pak, di luar dari 102 obat sirup ini nggak ada yang lain gitu yang nyebabin sini? Yakin gitu? Emang nggak dicek dulu gitu? Ini mainnya tebak-tebak buah manggis ya jadinya. Dan 102 obat sirup ini menurut saya kayak kena musibah malapetaka ya. Tiba-tiba mimpi apa 102 obat sirup ini yang tiba-tiba pokoknya pernah dikonsumsi oleh anak-anak yang gagal ginjal itu tiba-tiba dituduh itu. Wah, saya jadi penasaran ini ya. Kita nggak pernah nuduh minuman ini ya Pak ya, minuman dalam kemasan yang misalnya gulanya berlebihan, pengawetnya berlebihan, atau misalnya nugget, atau misalnya kita makan, itu emang nggak dicek oleh BPOM gitu?
Sampai kita harus ngecekin diri kita sendiri. Pak, kalau saya ngecekin diri saya sendiri, saya pasti ngomong bagus, Pak. Punya saya, Pak. Ini agak rancu, Pak, kalimatnya. Saya baca sekali lagi ya, saya takut salah nih, Pak. Ini saya Kompas ya, Pak ya, Kompas ya. Mudah-mudahan dia nggak salah mengutip kalimat Bapak nih. Budi mengatakan, jika para perusahaan farmasi tersebut bisa membuktikan bahwa kandungan zat berbahaya di bawah ambang batas, maka akan dihapus dari list. Jadi kalau saya meriksa obat saya di bawah ambang batas, dihapus dari list. Meriksa sendiri gitu, Pak ya. Gagal paham saya, Pak ya, kurang lebih ya. Jadi ngapain aku masukin ke BPOM, Pak? Jadi BPOM tuh fungsinya ngeluarin nomor BPOM itu untuk apa, Pak? Hanya untuk administrasi atau kayak gimana itu, Pak? Kasih lihat artikelnya dong, dibilang hoax. Iya, ini ada di Kompas ya. Jadi di Kompas ya. Kalian search aja dari judulnya itu, Kemenkes periksa 102 obat yang dikonsumsi pasien gangguan gagal ginjal akut. Saya cuma komentarin dari sini ya, Pak ya. Oke, selain itu Kemenkes juga masih akan melanjutkan pemeriksaan obat di rumah pasien gangguan gagal ginjal akut yang belum diperiksa. Jadi dari 241 tadi kan baru 156 tuh yang diperiksa. Jadi masih ada kurang lebih hampir 100 lagi tuh. Masih mau dilanjutin katanya. Berarti draftnya ini masih bisa bertambah. Bahwa dengan adanya list ini jauh lebih mengerucut. Jadi kita lebih pasti penyebabnya di mana? Lebih pasti penyebabnya di mana? Oh ya, lebih pasti daripada kemarin kan Bapak bilang semua obat sirup ya tidak boleh diminum terlebih dahulu ya. Sekarang lebih pasti. Jadi tinggal 102 obat sirup ini. Tapi ini musibah banget bagi 102 yang disebut tadi ya. Sebelum diberitakan bahwa menurut Kemenkes, sementara ini penyebab gangguan gagal ginjal akut yang mungkin adalah karena cemaran senyawa EG dan DEG. Kemenkes telah melakukan pemeriksaan EG dan DEG dalam darah pasien gagal ginjal akut. Baru mau diperiksa loh, ini ngeri banget ya. Ini pasiennya gagal ginjalnya baru mau diperiksa benar nggak karena EG dan DEG. Tapi obatnya semuanya sudah dihentikan, sudah di-ban semuanya. Bapak nggak nge-ban nugget gitu, atau ciki-cikian, atau misalnya cilok gitu. Atau kenapa nggak di-ban semua ya? Aku heran ya. Atau mungkin juga ini kan mungkin bisa jadi ya, aku nggak bilang bisa jadi ya. Bisa jadi karena vaksin juga. Apa kita nggak ban juga, Pak? Saya agak gagal paham di sini ya. Budi mengatakan gangguan gagal ginjal akut ini tidak terkait dengan COVID-19 maupun vaksin COVID-19. Dari mana Bapak bisa menyimpulkan ini tidak terkait dengan COVID-19 maupun vaksin COVID-19? Sedangkan penyebab gangguan gagal ginjal akutnya sendiri sebenarnya Bapak belum pasti. Tapi sudah bisa disimpulkan ini bukan karena COVID-19 dan vaksin COVID-19. Wah. Oke, kita lanjut aja lah ya. Sebab pasien dengan usia di bawah 5 tahun belum mendapatkan vaksin. Sementara pasien berusia, karena ini di bawah 5 tahun rata-rata belum dapat vaksin. Oke. Tapi COVID bisa kan? Kalau memang dapat vaksin, tapi COVID bisa kan? Berarti kan bisa juga jadi efek samping COVID juga bisa ini sebenarnya. Ya, tapi Bapak sudah menyimpulkan tidak terkait. Ya, timnya mungkin ya. Selain itu, menurut pemeriksaan Kemenkes, gangguan gagal ginjal bisa, memang benar sih, bahwa nggak semuanya itu harus diobatin. Ya kalau misalnya pusing-pusing dikit, ngapain diobatin? Jangan terlalu parno. Itu aku setuju, benar banget. Ya. Tapi kita juga nggak bisa menampik bahwa obat itu penting. Kenapa? Karena sangat mengganggu. Mungkin dulu manusia itu nggak sesibuk sekarang pekerjaannya. Nggak seproduktif sekarang. Sehingga ya istirahat 2 minggu, 1 bulan nggak jadi masalah. Saya 2 hari terkapar aja, itu kerjaanku, itu kacau balau pasti semuanya. Jadi kan nggak bisa disamain semuanya. Dan obat itu menurutku bagian yang amat sangat penting. Terus, ini untuk ibu-ibu yang mudah cemas karena anaknya batuk dan demam, harus bagaimana sekarang? Untuk ibu-ibu yang sudah, banyak banget yang komentar tempat saya ya, oh aku lagi batuk nih. Bayangin ya, anak-anak lagi sakit, itu sudah buat orang tua tuh panik, cemas ya, kemana-mana pikirannya. Bayangin dengan ada berita seperti ini lagi, tambah panik, tambah cemas. Ngasih makan ini salah, ngasih makan itu salah, nggak dikasih makan, oh, anaknya rewel. Kalian bayangkan kayak gini ya ceritanya ya, ini harus dipahamin sebenarnya. Anak-anak batuk pilek, demam, muntah, demamnya panas banget sampai 39, nggak dikasih paracetamol.
Kebayang nggak sih kalian? Kalau ada anakku di sini, panasnya 39, nggak dikasih paracetamol. Kenapa? Karena takut. Aku milih kasih sih. Aku milih kasih. Kalau aku milih kasih. Kalau saya milih kasih. Saya pilih kasih. Terus muntah-muntah. Nggak boleh kasih domperidon. Oh, Dokter Richard, kan obat ada banyak. Pakai tablet. Enak aja pala lo. Ini kita ngomong balita. Balita itu kayak Kenzo. Kalau anak 9 tahun, 7 tahun, kamu kasih tablet tuh masih bisa. Kasih obat gerus tuh bisa. Ngasih obat sirup aja, Pak. Di bawah 5 tahun, itu mau cokok-cokokan. Anak itu ditaruh di sini, bapaknya pegangin kayak gini anaknya. Pegang kayak gini punya, itu tumpahnya berapa banyak. Itu pakai sirup yang manis. Bayangkan kalau pakai tablet, pakai puyer. Nggak realistis. Atau pakai herbal jamu, waduh. Nggak paham. Nggak memberikan solusi. Ya, nggak memberikan solusi. Aku nggak tahu siapa penasehatnya, tapi mudah-mudahan penasehatnya nonton juga video ini menjadi insight. Aku nggak menyerang pemerintah. Ini adalah insight ya, tambahan pandangan untuk pemerintah kita ya. Ada lagi pertanyaan? Puyer antibiotik pasti pahit ya, puyer antibiotik ya. Puyer antibiotik pasti pahit banget ya. Jadi aku berpikir ini kayak apa ya? Aneh banget sih menurutku, keputusan ini terlalu prematur, aneh, terburu-buru, blunder. Aku nggak paham sih tujuannya apa. Tapi saya berdoa mudah-mudahan negatif thinking saya salah, mudah-mudahan benar. Jadi saya malah berpikir mudah-mudahan benar obat tersebut yang nyebabin gagal ginjal. Ya supaya ini nggak menjadi parodi yang luar biasa di Indonesia. Kalau Pertanyaan sudah terakhir. terlanjur, kan kemarin tuh yang Sanmol, Yes. sudah diresepin, sudah terlanjur diresepin dan sudah terlanjur dikasih ke anaknya. Kalau menurut saya, kalau misalnya kalian sudah terlanjur pakai obat tersebut, sudah diresepin obat tersebut, sudah dipakai obat tersebut, dan masih pakai sampai sekarang, saya sarankan stop dulu, karena saya ikutin syarat pemerintah. Saya himbau stop dulu. Tapi kalau kalian melihat anak itu sangat butuh, silakan putusin masing-masing dan resiko ditanggung masing-masing. Karena pemerintah sudah bilang stop. Pemerintah nggak mau ambil resiko soalnya. Nanti kata pemerintah kan, aku sudah suruh stop kan, kenapa kok makan? Oke guys, mungkin itu saja. Jangan lupa follow Instagram saya, follow TikTok saya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa pakai skincare saya ya Mama. Karena itu sangat mendukung banget channel YouTube ini. Sampai ketemu lagi besok, kalau ada berita lagi saya akan umumin lagi pokoknya. Saya akan update terus. Oke, kita 3, 2, 1. Sumpah.